Apa kabar semua teman-teman? Iya, jangan fokus di ini ya, ini bukan bukan pimple. Jadi ini, kena cakar ya. Oke, eee, terima kasih buat inbox yang masuk, yang tanya, "Aduh, idolaku," atau Suki, atau Dewi Hersper, atau siapa ya. Bertanya di inbox, kok nggak pernah nongol? Iya, karena sibuk banget. Tapi hari ini saya mau mampir di sini buat teman-teman ya, karena kebetulan sudah tidak bekerja lagi. Ya, kenapa tidak bekerja? Karena banyak apa ya? Karena di Holland sekarang ini lagi second wave corona ya, seperti prediksi aku. Waktu itu aku pernah memprediksi di Tarot 2 bulan yang lalu ya, atau 3 bulan yang lalu bahwa second corona akan datang dan itu benar. Jadi hari ini aku sudah seminggu memutuskan untuk tidak kerja. Kenapa? Ya karena di Holland itu sekarang ini ya udara lagi dingin ya, dingin dan masuk musim dingin, nggak enak banget. Jadi satu hari itu eh, cuaca nih ya berubah itu 4 kali ya teman-teman ya, dengerin. Jadi panas, tiba-tiba dingin, dingin tuh angin kencang ya, dingin tuh angin kencang, and then kadang-kadang turun salju sedikit gitu atau es gitu ya kayak gitu, tapi sedikit. Jadi seperti pancaroba lah, bingung gitu loh. Jadi cuacanya itu bingung, dan ini adalah musim gugur ya. Jadi bunga-bunga itu, pohon-pohon itu mulai berpindah warna. Ya, berpindah warna, ada yang ungu, ada yang merah, ada yang kuning banget, itu cantik banget. Tapi setelah 2 minggu atau 1 minggu dari sekarang ya, 2 minggu deh ya, dia akan berguguran. Oh, kasihan sekali ya berguguran, iya. Jadi aku juga mau fokus nulis juga karena eh aku punya 2 novel dan itu terbengkalai. Jadi aku mau fokus juga nulis, dan ada lagi pekerjaanku yaitu sebagai reader tarot ya. Tetapi karena reader tarot itu kan bekerja dengan energi ya. Jadi dengan vote-nya. Jadi saya nggak mau membaca orang, masalah orang itu misalkan seminggu lebih dari 10 orang, saya nggak mau. Karena apa? It's not about money, tetapi saya sangat apa ya, eh, peduli dengan energi saya, karena reader tarot itu kalau dia tidak mood itu aku nggak akan lakukan ya, meskipun aku dibayar, aku akan memilih oke deh, next next week, atau karena padat ya. Bisa jadi orang yang datang untuk reading tarot itu bisa jadi 1 bulan kemudian. Nggak, jangan ini ya, jangan merasa aduh kok gini sih, enggak, tetapi karena memang aku harus mengatur itu semua ya. Jadi tadi itu ya, sebelum aku reading tarot ya, ini tarot ya. Ini aku kasih tahu tarotku. Ini namanya Dex, teman-teman ya. Ini namanya Dex. Satu Dex, dua Dex ya. Dan aku mempunyai 14 kartu Dex. Artinya 14 kartu ini. Satu kartu ini berjumlah 78 ya. Jadi eh dia itu memiliki gambar-gambar seperti ini. Cantik ya. Dan tidak ada keterangan apapun. Ya, hanya seperti ini. Kok bisa sih reader tarot membaca ya? Karena reader tarot harus mempunyai thought atau intuisi yang kuat ya, atau setelah ia belajar, semua orang bisa belajar kok ya teman-teman. Kamu juga bisa belajar tarot ini karena ada buku panduannya. Tapi memang sedikit sekali orang yang diberikan anugerah untuk apa ya, diberi intuisi intuisi seperti itu. Jadi nggak semua orang ya. Apalagi kemudian ia bisa dari masalah orang itu bisa di healing itu sedikit sekali. Tapi mudah-mudahan aku memiliki itu semua. Amin. Jadi sebenarnya itu bukan suatu untuk yang dibangga-banggakan, enggak, tetapi
ada sesuatu dalam kehidupan ini yang kita mesti share atau kita mesti bagi kepada orang yang memang betul-betul mereka membutuhkan pertolongan seperti itu. Aku mempunyai sebuah sebuah cerita ya. Jadi waktu itu aku diminta sama teman klien ya, eh, dia punya kakak ipar begitu, dibunuh ya. Tapi itu nggak di Indonesia, di negara lain. Jadi kakak iparnya itu dibunuh ya. Jadi sudah 10 tahun itu tidak terungkap ya. Polisi aja bahkan tidak bisa mengungkap. Suatu hari dia datang kepada aku dan mengatakan, "Tolong dilihat siapa pembunuhnya," ya. Terus sekali dia mau membayar aku mahal ya, tetapi aku menolak. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal ya, itu biarkan mereka rest in peace ya. Saya tidak mau mengganggu. Saya nggak mau mengganggu karena sudahlah, itu sudah 10 tahun. Uh, as long as keluarganya mau menerima kepergiannya, itu adalah suatu yang sudah benar-benar sudah begitu ya, tutup buku. Menurut saya seperti itu. Jadi bukan karena aku mau dibayar mahal terus aku mau terima. No, itu bukan aku ya. And then suatu hari aku juga punya pengalaman nih ya. Ada seseorang yang tidak pernah aku kenal, dia selalu datang ke mimpiku dan kemudian dia minta aku untuk dia sudah meninggal ya, dia bunuh diri ya. Terus udah gitu dia selalu datang ke mimpiku dan dia selalu datang ke mimpiku dan dia minta tolong kepadaku agar spiritnya dibawa ke cahaya gitu ya. Dan meskipun roh itu tidak membayar karena sudah tidak bukan manusia lagi ya, tapi sudah spirit ya, yang kalau orang Indonesia bilang arwah seperti itu, tapi istilah spiritual kita menamakan spirit ya. Spirit itu tidak membayarku, aku dengan sukarela menolong dia untuk supaya dia tidak tersesat ya. Oh ya, teman-teman bisa memfollow YouTube aku, Suki Endigo ya, di healing, di session healing energi dan di intuisi tarot atau dipakai cahaya. Teman-teman bisa mengikuti karena di situ banyak sekali juga pengalaman-pengalaman aku yang sudah aku buat beserta dengan testimoni dari klien atau pasien aku. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa langsung cus ke sana. Oke, tadi itu kita bicara tentang tarot ya. Jadi kenapa sih tukang tarot? Kenapa tarot reader itu bisa membaca melalui kartu? Magic enggak? Sebenarnya enggak ada yang magic ya. Karena satu, ini bisa dipelajarin ya. And then kartu ini sudah dibuat atau digunakan, tarot itu 1400 tahun yang lalu digunakan oleh para spiritual untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah atau melihat kondisi dunia. Karena pada saat itu tidak ada teknologi seperti yang kita lakukan sekarang ini ya. Jadi tarot reader pada long time ago ya, dia adalah melihat melihat masa depan. Jadi tarot ini punya 3 sisi ya teman-teman ya. Dia punya 3 dimension ya, dimensi masa lalu, dimensi sekarang, dan dimensi masa depan. Jadi dulu ya, spiritual itu dia melihat, oh nanti tuh ya sebulan lagi atau 5 bulan lagi akan ada bencana kelaparan. Oh nanti ada bencana perang saudara. Oh nanti ada penyakit, wabah, seperti itu. Jadi gunanya reader tarot itu zaman dulu seperti itu. Dan karena sudah waktu berjalan ya kan, ini banyak ngomong nggak sih? Jangan bosan ya. Karena Eke kan nggak pernah nongol di Facebook. Ada yang tanya, kemana Suki? Oke lanjut. Oke, jadi zaman sekarang pun tarot digunakan untuk kebutuhan
manusia yang terlalu complicated ya. Manusia itu complicated ya. Jadi manusia itu adalah ya memang dia adalah makhluk Tuhan yang paling paling spesial, paling paling sempurna. Karena kenapa? Dia sempurna, manusia itu sempurna karena diberikan pilihan. Itu ya, teman-teman ya. Kita ini diberikan pilihan. Jadi pilihan itu itulah yang harus kita lalui. Jadi tarot ini digunakan untuk misalkan bingung ya. Gebetan kamu ada 5, mau pilih yang mana? Yang A, B, C, D atau yang mana? Misalkan kamu punya masalah dengan pekerjaan baru sekarang, pekerjaanmu sekarang, kemudian ada tawaran lagi, pekerjaan yang berikutnya. Ya, ternyata setelah di reading tarot, pekerjaan yang baru itu tidak tidak hoki sama kamu atau belum akan mendapatkan suatu target yang kamu inginkan. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi oke, tadi itu kita sudah ngomong-ngomong masalah. Jadi ini khusus aku. Sebelum aku mereading tarot, jadi tarot itu kalau misalkan orang datang ke aku tidak serta-merta untuk membaca, tidak, karena sekali lagi aku tidak mau waste my energy ya. Karena ketika aku membaca reading dari orang yang masalahnya berat ya, itu immediately setelah baca aku lihat di tarot, aku pusing, kelingan, mau muntah, aduh nggak enak banget, bad mood. Dan kalau aku bad mood, aku nggak mau untuk mereading tarot ya, jadi begitu. Oke, jadi tukang tarot ya, reader tarot harus terkoneksi dengan kartu-kartu mereka. Itu memang benar ya. Caranya aku mengoneksi adalah aku meditasi. Ya, meditasi orang tahu ya gimana ya. Tapi sebelum itu aku juga melakukan suatu practice di mana aku akan membuat soulku itu menjadi bahagia. Oke, teman-teman, aku mau latihan sebentar. I will show to you ya bagaimana aku latihan sebelum aku meditasi dan kemudian sebelum aku reading tarot ya. Kalian ikutin juga karena itu bagus, latihan ini bagus terutama untuk membuat emosi kamu itu menjadi terkendali. Gimana latihannya? Oke, sebentar ya. Oke. Kita akan ke sesi sorry. Latihan, oke? Jadi ini adalah latihan aku untuk mengendalikan emosiku ya. Teman-teman boleh belajar ya. Konsentrasi. Semoga aku nggak kena ini. Konsentrasi. Kita buat satu energi di perut ini menjadi satu ya. Kedengaran nggak?
sedikit latihan yang aku perlihatkan kepada teman-teman. Semoga sih diikutin ya. Karena apa? Karena latihan ini adalah Qigong ya, Qigong Tai Chi seperti itulah. Jadi kebetulan Diego ini kan guru ya, dia guru, dia juga healer ya. Dia banyak sekali pasiennya di Belanda. Tapi dia juga apa ya, tidak serta-merta ketika dia banyak sekali orang yang datang kepada dia hayu-hayu saja, enggak. Jadi 1 minggu dia bekerja hanya 3 hari. Jadi seperti aku juga. Jadi aku dan Diego adalah orang yang bekerja dengan apa namanya, dengan energi kami. Jadi kami tidak mau yang ada duit nih, enggak seperti itu sama sekali ya. Jadi setiap manusia memang membutuhkan uang, tetapi ada hal yang terpenting yang Tuhan mau titipkan itu kepada kita untuk menjadi orang yang memang dipercaya, seperti itu ya. Jadi tuh latihan ini tadi yang aku gunakan itu adalah sebenarnya dia itu gerakan ini kan pelan banget ya. Dia itu secara filosofinya itu dia mengajarkan untuk ketenangan ya, ketenangan kita, konsentrasi. Jadi nggak asal gerak, tetapi semua kekuatan itu bersumber ke perut ya. Jadi ketika kamu bergerak itu buka elang kamu, breathe in, breathe out, breathe outnya di sini kayak gitu ya. Breathe in, breathe out seperti itu. Jadi itu bagus banget buat untuk mengelola emosi kita ya. Dan terutama untuk saat-saat sekarang ya, saat-saat sekarang corona itu ya, kita benar-benar harus, karena tahun depan itu aku prediksi tahun 2021 itu akan lebih kisruh lagi, lebih chaos lagi daripada tahun ini. Karena dampak dari corona itu dua tahun ya teman-teman ya. Nggak serta-merta kita seperti membalikkan tangan, bim salah bim, kondisi akan pulih. Nggak bisa seperti itu. Karena ekonomi global sudah carut marut istilahnya ya, bukan hanya di Indonesia. Halo orang Indonesia, jangan suka mengeluh ya. Karena yang mengalami ini bukan Indonesia saja, tetapi seluruh dunia. Tanya deh sama Luna Bon ya. Begitu. Jadi tahun depan itu coba kalian bantu emosi kalian masing-masing ya, supaya untuk bisa mengatasi kondisi ini bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Oke. Dan tadi setelah latihan tadi itu aku biasanya meneruskannya dengan meditasi ya. Meditasi itu adalah penting ya. Itu adalah pertemuan kita dengan jiwa kita. Oke, begitu aja, dan aku mau undur diri. Salam buat teman-teman, nggak bisa disapa satu-satu. Ya Lun ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaatnya ya. Ditunggu di YouTube Suki and Diego. Bye-bye.